Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan Ruang Hampa dimanapun teman-teman berada, masih bersama saya Idris Firmansyah dan saya Vela, masih dalam segmen Dimensi. Oke. Halo Vel. Halo Mas Pinky. Gimana kabarnya? Tas dulu dong. Sehat. Tas Pinky gimana? Alhamdulillah sehat juga Vel. Oke, Luar biasa. Mukanya berseri-seri Vel. Waduh, cahaya Mas, cahaya. Iya. Dimana pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas, masih tetap ada di area Surabaya, tapi ini lebih terkenal mungkin Vel ya. Oke, iya. Kita bahas apa ini Vel? Kita bahas gedung apa Mas ya? Gedung Setan. Setan. Ya, tentunya teman-teman sudah tidak asing ya dengan namanya Gedung Setan yang letaknya kurang lebih ada di daerah Banyu Urip, di sebelahnya flyover di Ponorogo seperti itu. Jadi Gedung Setan ini gedung yang udah dibilang tua sih Vel ya. Iya sih Mas ya. Udah ada dari zaman Belanda Mas ya kayaknya. Bener. Jadi dari segi bangunnya sendiri Gedung Setan ini ya arsitekturnya ya arsitektur Belanda zaman pada dulu gitu Vel ya. Iya, Belanda yang benar-benar Belanda kental sih Mas ya. Dan di sana dulu awal mulanya emang dijadikan kantor daripada VOC sendiri. Terus kemudian bergilirnya waktu setelah VOC pergi bangkrut, sehingga dijadikan sempat jadi kepemilikan kalau nggak salah itu salah satu dokter dari Cina. Iya. Dokter Cina siapa namanya itu lupa aku. Kemudian terus ada pergolakan antara Indonesia dan Belanda itu sehingga itu dijadikan tempat penampungan orang-orang Chinese pada waktu itu seperti itu. Jadi historinya tuh kayak bertumpuk gitu Mas ya. Iya, bertumpuk. Dari Belanda, dari gedung bekas pemerintahan Belanda, VOC Belanda, terus beralih ke Tionghoa, Tionghoa itu terus ke dijadikan penampungan orang-orang Chinese di sana. Gitu. Dan kenapa kok namanya itu kok disebut Gedung Setan? Ini juga yang menarik Bel, menurut sumber yang saya dapatkan. Karena di daerah Gedung Setan itu ada namanya itu pemakaman Chinese. Pemakaman kembang kuning kalau orang Surabaya bilang. Itu kan pemakaman Chinese ya. Jadi antara pemakaman dan Gedung Setan ini itu letaknya kan kurang lebih tidak jauh gitu loh. Istilahnya itu masih satu komplek. Sehingga kalau ada orang Chinese meninggal, biasanya itu disembayangi dulu di gedung ini Bel. Harus setelah itu baru dimakamkan. Sehingga orang-orang itu menyebutnya kan di situ kan gedungnya paling tinggi sendiri itu paling tinggi, paling menonjol. Sehingga orang-orang menyebutnya itu mungkin karena gedungnya paling tinggi, pusat energinya di situ, perkumpulannya di situ di Gedung Setan itu. Jadi namain Gedung Setan. Iya, seperti itu sih. Baru tahu aku Mas juga. Kenapa namanya Gedung Setan? Lah iya makanya itu. Karena ya istilahnya itu dekat dengan pemakaman tadi itu. Nah, ngomong-ngomong soal Gedung Setan juga, Vel. Konon katanya karena mungkin ini faktor gedung tua juga, kemudian bekas Belanda juga. Ada sih beberapa teman-teman atau beberapa orang itu yang menyangkut pautkan dengan kejadian-kejadian mistis yang ada di situ juga, Vel. Kayak gitu. Karena mungkin yang salah satunya sering dijadikan sembahyang ketika ada orang-orang meninggal, mungkin dulunya mungkin masih ada yang tertinggal di situ seperti itu. Menarik ini. Kalau dari kacamata Vela sendiri seperti apa? Kalau yang informasinya ya sama kayak Mas Pinky sih. Jadi kayak dulunya bekas kantor itu terus berpindah ke kepemilikan ke dokter Chinese itu, terus waktu zaman pergolakan Jepang dan Belanda jadikan penampungan ya kurang lebih sih historisnya pasti bertumpuk sih Mas ya. Soalnya sebenarnya yang aku lihat dari zaman Belanda sendiri yang waktu gedung VOC itu gedung VOC itu kayak emang dibuat administrasi sendiri sih. Maksudnya enggak yang kayak gedung kosong tua yang seram gitu, enggak. Emang itu kantor dulunya, kantor gitu. Cuma kenapa saat ini gedung itu jadi mungkin auranya beda. Kalau aku ngeliatnya auranya beda, terus kayak feel-nya tuh bukan kosong yang
kosongnya nggak ada penghuninya gitu loh Mas. Jadi kayak emang kosongnya tuh emang kosong secara kosong secara ini sih, tak terlihat sih. Jadi kayak yang nggak terlihat itu ya menurutku rame di situ. Iya rame. Jadi kayak lebih banyak sih orang-orang Belanda sendiri sih Mas. Walaupun mereka sempat jadikan penampungan pada masa penjajahan Jepang, tapi lebih banyak historisnya tuh orang Belanda gitu. Dan yang aku lihat itu juga enggak ini sih Mas, enggak yang kejadiannya mereka kayak bunuh diri di situ ataupun mereka terbunuh di situ tuh enggak hanya mereka. Jadi kayak orang-orang Belanda sendiri yang sekiranya mereka mati ataupun terbunuh di area sekitar itu jadi berkumpulnya ke situ. Jadi kayak sebangsa istilahnya. Jadi mereka tuh yang udah menjadi tempat tinggal orang-orang Belanda yang sekarang sih gitu. Dan itu kan emang kurang lebih tingkat berapa Mas ya? 3 atau 3 ya, kurang lebih tingkat 3 ya. Dan di tingkat berapa ya? Yang aku ada itu ada di salah satu tingkat itu, entah tingkat 2 atau tingkat 3 itu tuh ada kejadian ini sendiri sih. Ada kejadian orang Belanda melecehkan orang kita. Jadi ada kayak suatu kejadian itu, jadi orang menir-menir Belanda itu ada salah satu orang kita pribumi yang mungkin ya salah satu, bukan pekerja ya, mungkin kayak pembantu lah ya, pembantu atau apa ya, pokoknya mereka itu dia itu di situ gitu. Dan orang itu tuh, orang Belanda itu melakukan perbuatan yang tidak senonoh lah ya terhadap orang kita. Nah itu mungkin sedikit yang disepil daripada Mbak Vela mengenai gedung setan. Tapi secara barusan kan Vela coba berinteraksi sedikit tentang di gedung setan tersebut. Berarti bisa diakses, ada aksesnya ke situ, Vel? Ada aksesnya. Kalau saat ini sih ada aksesnya. Berarti diperbolehkan berarti ya? Iya. Soalnya yang aku lihat itu masih ada di sana itu, emang aku belum nemuin yang benar-benar penguasanya di sana. Maksudnya yang kan pasti kan di suatu tempat itu walaupun berpenghuni yang banyak, selalu ada satu yang pimpinannya lah ya. Nah, yang aku lihat di sana itu saat ini aku belum nemuin yang mana pimpinannya itu belum ketemu sih Mas. Maksudnya belum ketemu juga. Jadi sejauh ini sih masih istilahnya oke ya, masih kosong lah ya, masih nggak ada yang menghalangi ya. Iya, masih boleh. Mungkin mungkin Mbak Vela coba seperti biasa lah, coba mendalami dan mencoba berinteraksi lewat dunia spiritual Mbak Vela, apa aja yang ada di gedung setan itu, kemudian kejadian-kejadian apa yang melatar belakangi gedung itu, hingga sampai saat ini siapa saja yang menunggu gedung tersebut. Sementara seperti biasa Vela masih mencoba fokus dan konsentrasi ya, mencoba menembus dimensinya mereka, dan tetap ada istilahnya itu kula nuwun permisi. Biasanya kan kalau mau menembus dunia mereka itu harus ada izinnya dulu. Kalau nggak diberi izin oleh pihak yang sana itu, tanda kutip itu, mereka sangat susah. Ini sih yang aku lihat ya Mas ya, di sana itu lagi nggak hujan sih, nggak kan kemarin kita itu hujan Mas ya, yang di TKW. Di TKW hujan, dan akhirnya di studio pun juga hujan. Nah, tapi yang aku lihat di sana itu lagi nggak hujan sih. Baru masuk pintu ini udah disambut laki-laki. Tinggi tapi bajunya tuh cuma segini, kemeja coklat yang lusuh gitu loh Mas, yang kayak pramuka tapi yang lusuh gitu, terus sananya itu juga coklat. Nah anehnya dia ini nih kayak setengah pribumi setengah Belanda, kayak peranakan gitu Mas. Mungkin sih dia di situ. Nggak ngomong apa dia? Enggak sih, dia cuma ngeliat aja, terus ya kayaknya dia berasal dari sekitar situ sih, sekitar daerah situ lah. Iya, sekitar gedung itu.
masuk ya dulu ya emang kantor biasa sih, dulunya kantor biasa, nggak ada yang ya kebanyakan menir-menir Belanda sih yang di situ, maksudnya yang pada saat itu menir-menir Belanda ya. Aktivitas perkantoran lah ya. Iya, yang di lantai 1. Terus yang di lantai 1 nggak ada yang aneh sih ya, perkantoran biasa gitu, banyak orang lalu lalang, terus kesana kemari. 70% Belanda, 80% lah, 80% itu cowok penghuninya. Maksudnya, Belanda juga? Iya, yang di situ pada saat itu. Ada kejadian ini nggak, Mel? Kalau yang di lantai 1 sih oke-oke aja sih Mas, aman. Coba kita naik ke lantai 2 Mas ya. Di lantai 2 ini baru naik di 2 tangga mau ke lantai atas. Ini aku lihat ada ini sih Mas, aku ketemu noni Belanda. Dia lagi nangis di samping di anak tangga itu. Ciri-cirinya kan? Ciri-cirinya itu mungkin usianya sekitar 18-an ya. 18-19 lah. 18-19. Dia nangis aja di situ. Jadi dia ngomongnya bahasa Belanda sih. Kayak dia ngeliat ke akunya tuh sekarang tuh kayak apa ya, kayak apa sih kamu ngapain gitu loh. Jadi kayak sinis gitu. Jadi kayak mereka kayak dia tuh nggak welcome juga aku di situ. Soalnya kan emang pribumi sih Mas. Jadi kan bener. Mereka kan benar-benar kayak apa ya, menganggap rendah pribumi pada saat itu ya. Benar. Dan sampai ke bawah juga suatu saat mereka meninggal itu. Oke, dia di situ, terus naik lagi. Nah, ini Mas, ini di lantai 2 sih Mas, yang kejadian itu. Naik lagi, ini ada di lantai 2 itu ada beberapa ruangan. Ada yang ruangan, nah salah satu ruangan ini tuh ruangan kosong. Tapi masih ada kasurnya. Mungkin itu kasur yang tempat istirahat atau apa, aku juga nggak tahu, tapi aku lihatnya ini ruangan kosong. Kalau di lantai 2 ini kebanyakan kayak penyimpanan aja sih Mas, jadi kayak penyimpanan barang-barang, terus penyimpanan surat-surat gitu. Lebih di lantai 2, tapi kayak arsipan gitu loh Mas. Pengarsipan. Tapi ada satu kamar yang bukan kamar ya, ruangan, tapi ada kayak kasur aja sih, entah ini buat istirahat penjaganya atau buat istirahat si tuan menirnya. Nah, kejadiannya di situ, di kamar itu. Kejadiannya seperti apa, Fel? Yang orang Belanda ini tuh pakai apa ya, bukan kemeja, apa sih namanya, kayak jas putih tuh loh Mas. Yang kayak orang-orang Belanda gitu, pakai topi coklat, dia bawa tongkat, bawahnya putih. Dan si orang kita pribumi ini tuh umurnya mungkin masih sekitar belasan juga sih. Oh iya, belasan. Iya, dia di apa, perkosa di situ. Perkosa di kamar itu. Dan sekarang aku tahu Mas, kenapa si cewek Belanda ini, perempuan Belanda ini nangis di tangga. Kenapa? Ternyata si yang diperkosa itu temennya dia, maksudnya kayak pengasuhnya. Pengasuhnya ya kayak seumuran gitu, tapi kayak dijadikan pengasuh kemana-mana, harus ikut si noni ini tuh. Dia sayang sama temennya ini tuh, makanya kenapa dia nangis gitu. Dia nungguin di tangga itu, nangis. Terus yang merkosa ini siapa ini, Vel? Apanya si pribumi ini, Vel? Kalau yang si merkosa ini tuh, yang tuan Belanda ini tuh ya salah satu penguasa tanah di Surabaya sih Mas. Jadi dia ya emang dia sering bolak-balik ke situ, ke tempat itu, dan waktu itu kejadian mungkin apesnya si orang pribumi ini tuh kesana sama tuannya ini, sama noni ini tuh. Nah, noni ini tuh mau ketemu ayahnya, papanya di kantor itu. Papanya di kantor. Tapi pas saat itu papanya ternyata nggak di kantor.
Dan kejadian naasnya itu malah yang itu, yang apa namanya, pengasuhnya itu yang diperkosa. Siapa namanya kan? Namanya Bisa dijangkau nggak? namanya kayaknya sulit deh, maksudnya dia tuh emang dia nggak seberapa welcome ke kita sih, yang si orang pribumi ini. Soalnya dia tuh udah mikirnya apa ya, dia tuh udah tenggelam dalam kesedihannya dia. Setelah kejadian itu dia tuh kayak apa Mas ya, jadi kayak hidupnya tuh udah nggak berarti lagi, dan itu pengalaman pertamanya dia sih Mas. Jadi benar-benar buat dia itu kayak down, terpuruk tertekan gitu. Ya. Dari itu tuh dia tuh benar-benar apa ya, nggak ngerasa nggak berarti lagi dirinya. Berapa kali dia diperkosa Bang? Cuma 1 kali itu aja? Sekali itu, tapi yang pertama, dan aku ngelihatnya, mohon maaf, itunya itu sampai berdarah sih Mas. Berdarahnya tuh bukan berdarah yang apa biasa. Karena dan itu banyak. Kayak pendarahan gitu berarti? Iya, mungkin robek ya. Robek diamnya, jadi kayak yang apa ya, kasihan dia benar-benar ini sih Mas, sampai kesakitan, dia teriak. Dan yang si non ini tuh denger teriakannya, tapi dia nggak bisa apapun, nggak bisa ngelakuin apapun. Soalnya memang si menirnya ini tuh salah satu yang berkuasa juga, dan apa ya, udah tua gitu loh Mas, bukan mungkin umur berapa ya, 50-an mungkin ya. Tuh. Dan sedangkan si non ini tuh kan masih umur belasan, dan dimarahin, kayak diteriakin, kamu nggak usah ikut campur, itu dia udah takut gitu. Aku ngeliatnya sih gitu. Kasihan sih Mas, dia tuh apanya, kepalanya ini tuh dipukul pakai tongkat. Kayaknya dia jatuh, dan si menir ini ngelakuin itu. Enggak, si dia itu enggak ini, tapi apa itu, mau menyampaikan pesan gitu, si orang pribumi ini? Dia sampai saat ini sih masih benar-benar dendam sih Mas. Dia benar-benar dendam, dan nggak mau ngelakuin apapun. Udah sih aku liatnya gitu sih. Kalau yang lantai 3 itu naik lagi ke lantai 3. Oh, lantai 3 ini cuma gedung pertemuan biasa aja sih Mas. Jadi kayak nggak ada hal yang apapun di situ. Yang ada kejadiannya yang di lantai 2 itu sih Mas. Aku liatnya gitu. Iya udah itu sih Mas. Itu ya. Lihatnya gitu sih. Jadi kayak yang benar-benar kejadiannya tuh di yang naas itu kita nemuin kejadian di lantai 2 itu. Yang di lantai 1 ya administrasi biasa, orang mondar-mandir administrasi. Yang di lantai 2 itu yang itu. Nah, yang si pribumi ini tuh benar-benar dia itu ini sih Mas, apa, sampai dia meninggal itu dia tuh masih menyimpan dendam. Dan dia meninggalnya nggak di situ sebenarnya. Cuma dia kejadian itu tuh sampai pingsan. Sampai pingsan dan dibawa pulang sama si Noni ini. Noni ini baik gitu. Cuma orang tuanya si Noni ini tuh nggak terlalu apa ya, baik juga seperti dia gitu. Jadi akhirnya dia terpuruk yang aku lihat, terpuruk, meninggal. Tapi aku nggak tahu cara meninggalnya gimana. Iya, meninggalnya kenapa dan bagaimana. Soalnya si pribumi kita ini juga nggak welcome ke aku Mas. Jadi dia tuh ya kayak dia tuh rasanya kamu nggak bisa bantu, udah nggak usah tahu gitu. Mungkin karena terlalu jauh mungkin masanya kayaknya. Masanya iya. 1800-an sekarang sampai 2020. Tapi itu kayaknya kejadian sekitar tahun 1920-an. 1920-an. 20 ya, 20 sampai 25-an lah gitu. Tapi barusan Vela ketika menyelami gedung setan tersebut nggak kelihatan apa itu sosok-sosok Chinese kayak gitu, nggak ada. Soalnya nggak kan ada sih Mas. Itu. Nah anehnya tuh walaupun di gedung itu tuh pernah ada sembahyang buat orang meninggal yang Chinese itu. Terus di daerah sekitarnya Chinese, tapi di situ tuh di gedung itu tuh aku ngeliatnya tuh bener-bener Belanda banget sih Mas. Maksudnya bener-bener orang-orang Belanda aja di situ.
yang orang pribumi maupun orang Chinese itu nggak ada sih. Yang aku lihat tadi loh ya. Soalnya kan aku masuk ke masanya mereka, masuk ke masanya waktu itu tahun 1920-an. Yang setelahnya tuh aku ngeliat sih nggak ada juga. Yang saat ini juga aku ngeliatnya juga nggak ada sih ke sana. Masih tetap orang-orang Belanda itu berarti. Iya, jadi kayak orang-orang Belanda yang meninggal di sekitar situ sekarang perkumpulannya jadi di situ sih. Gitu. Dan sekarang informasinya yang saya dapat itu Vel, untuk lantai satunya itu ada penghuninya Pak. Lantai 2 itu kalau nggak salah itu sekarang dijadikan gereja juga. Dan gereja. Jadi total di rumah setan tersebut sekarang ada 40-an kakak yang hidup di sana Vel. Iya. Dan konon katanya itu keturunan daripada Chinese yang dulu ada di situ itu Pak. Oh gitu. Dulu Chinese-nya, berarti yang tinggal di sana sekarang Chinese. Rata-rata Chinese. Oke, tapi aku lihatnya nggak ada sih, masih benar-benar Belanda sih. Full Belanda semua ya berarti. Iya, full. Tahun itu sih Belanda. Kan mungkin ya kadang gitu mereka itu ada yang mau ngeliatin, ada yang enggak. Nah, nggak tahu kalau kita ke lokasinya langsung dan nemuin orang-orang Chinese. Cuma yang aku ngerasa dan aku ngeliatnya pada saat ini dan pada tahun itu Belanda semua. Enggak, maksud saya itu yang menghuni sekarang itu orang-orang Chinese beneran. Iya, terus Chinese bener kan. Berarti kan ada ini sih Mas, ada apa? Ada orang-orang Chinese terdahulu yang mungkin tinggal di situ juga enggak? Iya, lah ya. Dibuat penampungan orang Chinese itu, Bang. Jadi semenjak gedung setan itu dimiliki dokter yang dari Chinese itu. Nah, setelah itu baru dijadikan penampungan daripada orang Chinese sampai sekarang. Tapi yang menarik itu, yang menghuni sekarang itu merupakan turunan daripada orang-orang Chinese terdahulu itu, Pak. Seperti itu. Jadi sudah turun temurun. Jadi kalau bisa dibilang udah 4 generasi. Mulai dari dulu sampai sekarang. Iya sih, Mbak. Aku ngeliatnya nggak ada orang Chinese. Mungkin karena mereka nggak ada masalah atau nggak ada yang mungkin ya. Selama yang tinggal Belanda itu kan mungkin ya 20 tahunan lah. Kalau yang Belanda kan udah terhitung ratusan tahun kan Mas ya. Iya betul. Jadi mungkin historisnya tuh tertumpuk oleh orang-orang Belanda ini gitu sih Mas. Tapi secara ini Vela sudah pernah ke sana langsung? Belum Ya? Aku belum tahu. Aku dulu kantor itu daerah sana, cuma nggak pernah tahu yang mana gedung setan gitu Mas. Jadi bener-bener tadi itu sempat kaget juga loh yang di flyover di Ponorogo. Mana gitu udah kelihatan. Aku pertama melihat situ, aku ngiranya itu hanya ya bangunan Belanda aja, bangunan Belanda tanpa historis tertentu. Dan ternyata rame-rame kok, ternyata gedung setan ini ada sejarah yang seperti itu tadi. Gitu. Kalau aku ngeliat dari awal, dari yang video di share di grup itu Mas ya, itu aku udah tertarik sih. Maksudnya kayak wow, kayak udah ngeliat bangunannya, arsitekturnya itu di foto udah kayak wih keren ini kayaknya tempat ini gitu. Dan aku berharapnya sih suatu saat bisa kesana sih. Boleh lah nanti ke sana. Iya sih. Insya Allah bisa lah ya di istilahnya itu mereka penduduk di situ itu insya Allah open lah, karena karena di sana juga salah satu peninggalan sejarah juga gitu kan. Benar sekali sih Mas ya. Jadi seperti itu. Semoga kita bisa Mas ya. Pastilah nanti kita main-main ke sana. Kemudian ke Kalisosok juga kan belum kita kan ya. Wow, wih. Jadi nggak tahu kenapa Bel ya, ketika mungkin kita membahas suatu bangunan tua, di situ pasti ada yang namanya pemerkosaan, terus bunuh diri. Mungkin pada saat itu mungkin ya secara kita mungkin penduduk pribumi diperlakukan sewenang-wenang oleh orang-orang seperti penjajah itu Bel ya. Soalnya emang kan kita nggak punya power sih Mas pada saat itu. Kita kan benar-benar dijajah. Jadi ya kita bener aja salah, apalagi kita nolak, kan otomatis pasti tambah dihajar nanti ya. Nah itu sih Mas. Tapi sebenarnya kita itu dijajah itu tidak 350 tahun Bel. Kita itu dijajahnya itu 10 tahun saja. Kok bisa? Yang 340 tahun itu kita berjuang melawan penjajah. Seperti itu, oke, bener. Iya. Bener sih Mas. Ya mungkin jadi itu ya Bel ya. Ini sekilas pandangan daripada tim Ruang Hampa seputar gedung setan. Ini murni dari pandangan kita.
istilahnya itu teman-teman bisa ambil hikmahnya dari pada apa yang sudah kita utarakan tadi, mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya. Kira-kira dari Vela sendiri apa yang bisa dipetik dari kejadian gedung setan itu? Kalau aku sih apa Mas ya, mungkin kayak kejadian diperkosa dan sebagainya tuh kita respect, cuma ya kita juga nggak bisa bantu gitu, karena emang masanya udah lewat. Dan yang bikin kadang itu kesel sendiri itu kayak mikir kenapa mereka masih di situ padahal mereka tuh sebenarnya bisa pergi, tapi karena terkurung oleh emosinya sendiri, terus kayak dendamnya mereka sendiri, jadi mereka tuh seakan-akan kejadian itu masih marin dan mereka tuh benar-benar belum bisa move on gitu loh Mas. Betul. Nah, yang dipetik sih pelajarannya ya mungkin terlihatnya gedung setan itu kayak angker gitu. Ternyata emang dulunya emang pusat administrasi aja sih, dan sekarang sih ya emang angker sih, cuma ya nggak angker yang sampai horor mencelakai gitu sih, enggak ya. Angker yang angker yang sepi aja sih, kosong gitu, bangunannya tua, lebih ke itu, lebih ke historis bangunannya seperti itu kali ya. Ya mungkin teman-teman mau mengunjungi gedung setan silakan. Kalau dari arah Darmo terus lurus saja ke Diponegoro, itu akan ada flyover sebelah kanannya, itu bisa teman-teman lihat. Jadi jangan, kalau mau gedung setan jangan lewat flyovernya, turun di bawah aja, di daerah Banyuurip seperti itu. Ya mungkin itu aja ya Vel seputar gedung setan yang kita bagikan untuk teman-teman Ruang Hampa. Nanti kita jumpa lagi di segmen-segmen dimensi selanjutnya bersama saya Idris Firmansyah ya. Dan saya Vela. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you, dadah. See you next video, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.